Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Cep Ajis, Arsyanti, Rizky Nurdewangga, Aditya Maulana, Hamdani Ihsan, dan saya Muklas Bahtiar Azizi akan berdiskusi mengenai perihal hukum adat secara dengan perspektif sosiologi hukum. Kita mulai langsung aja diskusinya. Coba menurut Aditya Maulana, sosiologi hukum dan hukum adat itu seperti apa sih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Langsung aja ya, nggak usah panjang-panjang. Sebelum menjelaskan apa itu sosiologi hukum dan hukum adat, sebaiknya kita memisahkan dulu apa itu hukum adat dan apa itu sosiologi hukum. Yang pertama kita mungkin bahas dulu hukum adat. Seperti yang kita tahu bahwa hukum adat pada dasarnya adalah cerminan dari apa yang diyakini oleh masyarakat adat dan dijadikan sebagai aturan dalam masyarakat itu sendiri yang benar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat adat itu sendiri. Sedangkan sosiologi hukum itu didefinisikan sebagai satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analisis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Nah, berarti di sini kalau Adit menggabungkan apa itu hukum adat dan sosiologi hukum. Jadi kesimpulannya adalah sosiologi hukum adat itu adalah jadi eh, menganalisis secara empiris dan komprehensif tentang nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat itu sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Jadi tugasnya itu ya inilah maksudnya ranahnya menganalisa tentang hukum adat gitu. Simpelnya seperti itu. Mungkin dari Adit seperti ini, dari teman-teman bagaimana? Ya, barangkali ada yang mau menambahkan atau menyanggah dari teman-teman atau setuju dengan apa yang Adit katakan gitu. Menurut saya setuju dengan pendapat dari Pak Adit itu. Pendapat Pak Adit itu sendiri saya sangat setuju sih. Ya, Dan perlu diingat juga bahwa yang dimaksud hukum adatnya itu termasuk hukum perdatanya, pidananya, dan mungkin keadilan yang hidup dalam masyarakat adat itu sendiri. Jadi tidak hanya berpatok pada satu cabang saja gitu. ya, akan tetapi kan seiring berjalannya waktu ya, hukum adat pun berkembang gitu. Gimana sih maksudnya tuh si perkembangan hukum adat dalam perspektif sosiologi hukum gitu? Mungkin Cep Ajis bisa nambahin gitu. Ya, jadi dari perspektif sosiologi hukum bahwa pengembangan hukum adat nasional bersumber dan harus digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat agar hukum nasional di masa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan susunan masyarakat Indonesia sehingga dapat dipertahankan hukum asli bangsa Indonesia. Ada sudah banyak mengalami perlunakan dengan berlakunya pada zaman era yang semakin canggih dan serba digital seperti saat ini, di mana teknologi sangat diperlukan di sini. Kebiasaan dan adat istiadat, hukum adat yang merupakan sistem hukum tidak hanya dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, tetapi juga terdapat di negara-negara lainnya. Tiongkok dan Jepang. Hukum adat Indonesia adalah hukum asli bangsa Indonesia yang sumbernya digali dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Mungkin itu dari saya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Dengan
begitu berkembang pesatnya kehidupan saat ini, baik itu dari kehidupan modern lah, itu sebenarnya memberikan dampak yang baik atau yang buruk menurut Chef Ajis? Menurut saya seiring berjalannya waktu dampaknya mungkin ada dampak baik dan juga ada dampak buruknya. Balik lagi penggunaan dari pribadinya sendiri saja, apakah kita bisa memakai teknologi ini secara baik ataupun tidak. Menurut saya begitu. Ya, terima kasih Cep Ajis. Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan, menyanggah. Dari yang paling cantik dulu, Arsyanti. Cukup. Kalau menurut saya tuh, jadi perspektif sosiologi dalam hukum adat tuh bahwa pengembangan hukum adat nasional bersumber dan harus digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Lalu, contohnya seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan wewenang desa adat untuk menyelesaikan permasalahan hukum warganya diakui oleh negara melalui pasal 103 huruf D dan E yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa adat berdasarkan pada hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia secara musyawarah. Ya, Kalau dari saya cukup segitu. Tadi udah banyak penjelasan bagaimana sih apa itu hukum adat sendiri, apa itu sosiologi hukumnya itu sendiri, dan bagaimana perkembangannya gitu secara perspektif sosiologi hukum. Ada dua hal juga ya yang bisa dikaji dari hukum adat, yaitu terjadinya hukum adatnya juga, lalu fungsi hukumnya juga. Secara sosiologi hukum juga kita bisa membahasnya. Ada yang mau ngebahas mungkin? Siapa yang belum ngomongnya? Hamdani Ihsan, silakan. Boleh sama saya. Jadi saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya hukum dan fungsi hukum, terutama sebagai pengendalian sosial. Contohnya beberapa hukum adat di Indonesia ada. Yang pertama hukum adat di Lampung, hukum adat di Minangkabau, potong jari di Papua, berjenjang di Aceh, dan juga ada desa adat dengan segala ketentuannya termasuk warisan, subak di Bali, dan sebagainya. Semua ada dapat dijadikan sebagai sumber hukum adat, meskipun sebagai pengendalian sosial, tetapi juga harus memperhatikan kemanusiaannya. Contohnya, penghapusan diberlakukannya hukum adat masyarakat Naulu di Maluku yang masih menganut pemberian mahar pernikahan berupa kepala manusia yang dipenggal. Meskipun masyarakat setempat percaya bahwa hal itu akan membawa kelanggengan bagi rumah tangga mereka nantinya, tetapi hal itu tidak sesuai dengan konsep hak asasi manusia itu sendiri yang merupakan salah satu unsur negara hukum. Ada juga saya akan menjelaskan tentang beberapa corak hukum adat adalah, yaitu yang pertama ada tradisional, keagamaan, yang keduanya, yang ketiganya ada kebersamaan, yang keempatnya ada konkret dan visual, yang kelima mungkin terbuka dan sederhana, keenam dapat berubah dan menyesuaikan, ketujuhnya tidak dikodifikasi, dan kedelapannya musyawarah dan mufakat. Dan juga dari perkembangan dan corak hukum adat sangat ditentukan oleh perilaku adat yang membentuknya keberadaan hukum adat dalam sistem hukum nasional Indonesia mendapat tempat penting dan strategis. Hukum adat sebagai bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sudah ada jauh sebelum produk hukum kolonial diberlakukan di Indonesia atau bahkan pada sejarah kolonialisme di Indonesia. Eksistensi hukum adat dalam hukum nasional Indonesia dipengaruhi oleh berlakunya sistem hukum adat itu sendiri yang mampu menegakkan fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial atau social control.
Seperti itu, Adiji, bagaimana? Ya, terima kasih untuk pendapatnya Hamdani. Yang lain gimana? Cukup jelas dengan pendapat Hamdani dan juga Arsyanti tadi. Mohon maaf, Hamdani, Boleh. saya cuma ingin ya maksudnya memastikan lah tentang pendapat dari tadi Hamdani. Maksudnya kan di awal itu memang hukum adat itu berdasarkan keadilan yang hidup di masyarakat itu sendiri, Hamdani. Nah, sedangkan pada masyarakat luar gitu, di luar masyarakat itu sendiri yang menurut masyarakat luar itu nggak baik gitu, seperti yang saya dicontohkan. Namun menurut masyarakat adatnya itu sendiri itu baik. Nah, kenapa Hamdani itu maksudnya bisa dihilangkan lah, udah nggak usah dipakai itu, nggak usah lah, jangan gitu-gituan maksudnya. Hukumnya jangan dipakai gitu, pakai aja hukum nasional. Mengapa seperti itu? Kan hukum adat itu hidupnya di masyarakat adat itu sendiri, Hamdani. Ya, menurut saya, Pak Adit, jadi tadi seperti yang dijelaskan dari awal, hukum adat itu sendiri mengalami perubahan. Perubahan itu sendiri, hukum adat bisa bercampur dengan hukum nasional. Maksud bercampur di sini itu pasti ada hal yang harus ditaati juga oleh hukum adat itu sendiri, seperti tadi memenggal kepala manusia kan. Nah, itu juga kan melanggar hak asasi manusia. Nah, mungkin di sini hukum adat akan lebih memprotek untuk tidak terlalu menggunakan istilahnya kekerasan lah, karena sekarang kan zaman sudah modern, sudah maju. Mereka juga kan tidak ingin tertinggal terus gitu ya di dalam segi hukumnya itu sendiri. Makanya menurut saya seperti itu salah satu hal yang wajar sih. Yang Seperti itu menurut saya. yang memprotek hukum adatnya atau hukum nasionalnya, kan yang melarang hukum nasionalnya. Sepertinya sih mereka saling membutuhi. Hukum adat dibutuhi untuk masyarakat adatnya itu sendiri, dan hukum nasional dibutuhkan untuk masyarakat nasionalnya itu sendiri, gitu menurut saya. Ya, mungkin menurut Hamdani Ihsan, jadi kalau secara hukum adatnya lebih spesifik gitu ya untuk masyarakat adatnya itu sendiri gitu. Sedangkan hukum nasionalnya lebih general ya. Begitu Hamdan? Ya begitu, Jiji. Terima kasih bantuannya. Ya. Mungkin saya mau menambahkan, boleh? Ya, bentar. Orang ini sedikit aja ya. Cuman menurut ini kan maksudnya apa? Karena merupakan sebuah sistem hukum juga ya, maka hukum adat ini kan tidak lepas dari perspektif sosiologi hukum, terutama sebagai fungsi pengendalian sosial dan sosial kontrol. Menurut Profesor Kuncharaningrat, terdapat 5 fungsi sosial kontrol, yaitu mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma, memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma, mengembangkan rasa malu, mengembangkan rasa takut, juga menciptakan sistem hukum. Ada juga kan cara-cara pengimplementasiannya gitu, yang bisa dilakukan dalam pengendalian sosial tersebut gitu, kayak pengendalian sosial persuasif contohnya. Itu tuh kayak merupakan pengendalian yang lisan gitu, yang diberikan dengan menggunakan bahasa lisan guna mengajak anggota kelompoknya untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Mungkin sedikit tambahan dari saya segitu. Ada lagi itu? Saya mau menambahkan saja lah, boleh kan ya? Ya, gimana Dewangga? Nah, saya mau menambahkan tadi terkait dengan cara. Karena beberapa cara dalam pengendalian kayak sistem hukum ini tuh banyak banget gitu. Tapi saya mau nyebutin 3 aja cukup, dengan pengendalian sosial secara persuasif yang seperti kita mengendalikan lisan kita gitu ketika dalam bermasyarakat, serta dalam
kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu kita melakukan pengendalian secara simbolik, di mana pengendalian ini dilakukan secara melalui gambar atau iklan gitu, dalam pengupayaan sesuatu di mana kita ini tuh lebih tertarik dengan kayak tulisan atau iklan yang sering dipajang gitu, dengan simbol-simbol gitu yang bikin kita tertarik. Terus yang ketiga itu ada pengendalian secara koersif, yang pengendalian ini dengan lumayan sedikit ekstrim karena dengan kekerasan, di mana dia tuh bisa memberikan kayak efek gerak gitu kepada si pelaku yang melakukan kesalahan seperti itu. Mungkin segitu saja tambahan. Sama sekalian tadi saya mau menambahkan yang tentang punya Hamdani ya. Nah, itu tuh menurut saya pribadi antara hukum adat dan sosiologi hukum itu tuh mereka tuh kan saling beriringan gitu, karena kayak sebagai pengawas aja gitu, kayak bentuk pengawas dalam sosial aja gitu di bermasyarakat. Jadi karena kan kita ini sistemnya semua hukum ini kita anut gitu, entah itu hukum adat, entah itu hukum negara yang diberlakukan, kita hampir semuanya menganut hukum-hukum itu gitu loh. Jadi kayak sebagai batasan-batasan aja gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dewangga sudah menambahkan. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan perihal hukum adat secara perspektif sosiologi hukum dari teman-teman. Jadi gini Dew, maksudnya mungkin ya meluruskan aja. Setelah membaca beberapa literatur juga ternyata hukum adat itu juga digunakan Dew untuk mengatur sosial di masyarakat itu sendiri Dew. Contohnya misalkan di masyarakat adat itu tertulis aturan, maksudnya kan hukum adat nggak tertulis ya, yang menjadi biasanya kepala adat lah yang menentukannya. Misalkan kepala menentukan bahwa bila ada masyarakat adat yang main keras-kerasan atau misalkan melakukan kekerasan terhadap anggota masyarakatnya itu sendiri, maka yang melakukan kekerasannya mungkin bisa dikenakan hukuman berupa kurungan di masyarakat adat atau di tempat pengasingan itu sendiri selama 5 bulan. Nah, dengan seperti itu kan jadi masyarakat adat itu jadi hidupnya jadi dikendalikan gitu deh. Jadi orang-orang itu merasa, wah kayaknya gua kalau melakukan kekerasan bakal dikurung nih 5 bulan. Di situ kan berarti hukum sendiri sebagai pengendali sosial ya, maksudnya seperti itulah. Jadi nggak bisa beriringan gitu, harus ada hukum dulu sebelum melakukan pengendalian sosial deh. Oke, paham. Terima kasih atas masukannya. Ya, gimana teman-teman? Ada lagi nggak yang mau disampaikan gitu? Perihal apa kayak gitu? Apakah ada unek-unek mungkin? Emang cukup sih sepertinya, Ji. Tapi gini juga ya sebenarnya, dari hukum adat teh hukum yang timbulnya tanpa ada politik dulu gini. Kalau hukum nasional kan timbulnya ada politik dulu, baru ada hukum. Karena hukum nasional kan terciptanya oleh orang-orang politik, barulah timbul hukum. Kalau hukum adat mungkin keunggulannya enggak. Terus dari hukum adat juga, teman-teman sepakat nggak kalau dari hukum adat itu ternyata bisa jadi referensi buat hukum nasional dari hukum adat? Karena ya Ya, sok lanjutin lanjut. kirain mau ngomong tadi aja. Ya dari hukum adat juga bisa timbul gitu suatu contoh lah, ya ini kayaknya hukum kita ada yang kosong, tapi di masyarakat ini udah diatur, bisa nih kita adopsi jadi hukum nasional. Nah kayaknya hukum adat juga bisa gitu seperti itu, dan kadangkala kita juga menganggap
enteng lah hukum adat ini sampai nggak pernah dipelajari oleh mahasiswa, oleh murid, praktisi hukum kita sampai nggak pernah lah dibahas-bahas komprehensif itu. Dan hukum nasional mungkin yang sudah tertulis di undang-undang baru kita pelajari, padahal hukum adat sendiri juga bisa untuk kita pelajari, mungkin seperti itu teman-teman. Ya, setuju sama apa yang dikatakan oleh Adit. Karena Pomo juga pernah membandingkan sistem hukum adat dengan sistem hukum barat. Dari situ perbandingannya, hukum itu memiliki sistem yang sangat sederhana dibandingkan sistem hukum barat. Misalnya uraian tentang hukum di dalam kitab hukum adat Lampung yang disebut Kuntara Rajaniti yang enggak sistematik gitu. Karena tidak dikelompokkannya kaidah-kaidah hukum yang sama, uraian pasal-pasalnya juga melompat-lompat. Sedangkan jika dilihat hukum barat telah memiliki istilah-istilah teknis yang dibina berabad-abad oleh para ahli hukum, para hakim, para pembentuk undang-undang. Karena itu, Supomo juga mengatakan bahwa bagi hukum adat, pembinaan bahasa hukum adalah soal yang meminta perhatian khusus kepada ahli hukum di Indonesia. Jadi, Supomo tuh minta gitu supaya hukum itu lebih gitu, biar bisa dilaksanakan. Ya, ada lagi enggak? Tidak ada, semuanya sudah setuju. Berarti ya dianggap setuju diskusi ini. Kita ambil kesimpulannya aja berarti ya, langsung dari hasil diskusi ini. Jadi dalam pembahasan kali ini tampak jelas ya dari perspektif bahwa pengembangan hukum adat nasional itu bersumber dan harus digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat atau biasa kita kenal sebagai living law, agar hukum nasional itu di masa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial budaya dan juga susunan masyarakat Indonesia gitu. Sehingga dapat dipertahankan juga hukum asli bangsa Indonesia seperti tadi adanya desa-desa adat di Indonesia, dan sebagainya gitu. Beberapa aturan undang-undang secara normatif juga telah mengamanatkan adanya pengakuan dan perlindungan untuk masyarakat hukum adat. Meskipun implementasinya belum sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, dalam terjadi pelanggaran dalam masyarakat langsung diselesaikan dengan hukum positif. Namun alangkah lebih baiknya ketika kita menyelesaikan terlebih dahulu secara hukum adat. Misalnya kita menyerahkan dulu kepada kepala adatnya, karena yang dalam pidana ternyata di dalam hukum adat masuk golongan delik yang dianggap berat atau perbuatan yang menentang keselamatan masyarakat seluruhnya. Mungkin segitu aja kesimpulan dari diskusi hari ini. Semuanya juga mengemukakan pendapatnya masing-masing dan semuanya juga udah saling menyanggah dan saling setuju. Mungkin mohon maaf kalau salah-salah atau penyanggahan yang agak kurang enak dari teman-teman tadi. Kita dari kelompok 4 mau menutup diskusi hari ini. Saya Mukhlas Bakir Aji dan juga Arsyanti, Hamdani Ihsan, Acep Aziz, Aditya Maulana, dan Rizky Nur Dewangga izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.